Nama saya Raihana Bazia Labibah. NIM saya 25021010236. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari matkul studi Al-Quran dan Hadis, yakni menelaah surat Yusuf ayat 3 sampai 7. Saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Shadaqallahul Azim. Artinya, ayat 3. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Ayat keempat. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Ayat kelima. Dia ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Ayat ke-6. Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana. Ayat ke-7. Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya. Jadi surat Yusuf adalah surat ke-12 dalam Al-Quran, terdiri dari 111 ayat dan merupakan satu-satunya surah dalam Al-Quran yang menceritakan kisah lengkap satu nabi, yakni Nabi Yusuf alaihissalam, secara terperinci dan berkesinambungan dari awal hingga akhir. Surah ini diturunkan di Makkah pada tahun kesedihan Nabi Muhammad SAW, berfungsi sebagai sumber penghiburan dan harapan baginya dan para sahabat yang sedang menghadapi kesulitan. Inti kisah dan kandungan utamanya, yang pertama, Nabi Yusuf, mimpi masa kecil Nabi Yusuf. Yang kedua, pengkhianatan saudara-saudaranya. Yang ketiga, kehidupan Nabi Yusuf waktu di Mesir. Yang keempat, Nabi Yusuf pernah mendapat fitnah dan dipenjara secara tidak adil. Yang kelima, Nabi Yusuf mempunyai kuasa dalam menafsirkan mimpi. Yang keenam, beliau mempunyai kedudukan tinggi dari pertemuan kembali. Pelajaran dan hikmah penting yang dapat kita ambil dari surat Yusuf ini, yang pertama, kita diajarkan untuk bersabar dan berteguh hati. Yang kedua, percaya kepada takdir Allah. Yang ketiga, kita harus mempunyai sifat pemaaf. Yang keempat, kita harus menjaga kehormatan diri kita. Yang kelima, pentingnya ilmu dan hikmah. Yang keenam, kita tidak boleh berputus asa.
kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surat Yusuf juga mempunyai asbabun nuzul atau sebab turunnya yang berkaitan erat dan merupakan bagian dari konteks penurunan seluruh surat yang telah dijelaskan sebelumnya. Ayat-ayat ini diturunkan untuk menjawab permintaan para sahabat dan tantangan kaum Yahudi, sekaligus memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi asbabun nuzul yang pertama yakni menjawab permintaan kisah dari para sahabat. Diturunkan sebagai respon atas permintaan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang ingin mendengarkan cerita atau kisah yang lebih lengkap dan menghibur dalam Al-Quran. Yang kedua, menjawab pertanyaan kaum Yahudi. Jadi surat Yusuf ini sebagai jawaban atas pertanyaan spesifik dari kaum Yahudi Mekah atau Madinah mengenai kisah Nabi Yusuf alaihissalam untuk menguji kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, yakni meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat ini dan keseluruhan surat berfungsi untuk menghibur dan menguatkan hati Nabi Muhammad SAW yang sedang berduka di tahun kesedihan atau Am al-Hazm karena kehilangan paman dan istrinya. Jadi kesimpulannya, surat Yusuf ayat 3-7 ini mengawali kisah terbaik atau ahsan al-qasas yang diturunkan Allah untuk memenuhi kebutuhan kontekstual tersebut. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.